Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Akhirnya, alhamdulillah, setelah sekian lama, akhirnya saya ataupun kita selaku kru di sini akhirnya bisa mengupload video kita untuk pertama kalinya pada channel ini. Baik, mungkin setelah kemarin saya beritahukan di akun media sosial, yaitu di Instagram saya, di mana saya akan membuat sebuah akun YouTube channel, di mana pada akun YouTube ini, di sini kita akan membahas berbagai macam seputar kehidupan, khususnya kehidupan mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan juga kita di sini juga kita akan sharing pengalaman, baik itu dalam dunia pembelajaran, keterampilan ataupun praktikum seputar kedokteran. Baik, mungkin jika mungkin sebagian besar kawan-kawan belum mengenal saya, perkenalkan saya Rojulan Ilham Habibie Lubis ya. Sekarang saya merupakan seorang mahasiswa Universitas Maliku Saleh, di mana saya berasal alhamdulillah dari jurusan pendidikan dokter ataupun kedokteran, dan juga saya kemarin itu lulus melewati jalur UTBK ataupun jalur SBMPTN pada tahun 2020, dan saya merupakan mahasiswa aktif angkatan 2020 dan sekarang akan menginjak semester 3 dalam perkuliahan preklinik. Baik, jadi kemarin ketika saya di akun Instagram saya, di situ telah muncul beberapa pertanyaan seputar akun YouTube yang akan kita buat ini, dan juga ada yang nanya langsung melalui WA saya, gimana banyak pertanyaan yang muncul seputar kedokteran ini, dan nanti akan kita bahas satu persatu dan akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman kirimkan. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah dinyatakan lulus dalam jurusan Fakultas Kedokteran, ya selamat bergabung, dan juga tingkatkan terus belajarnya. Dan juga bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin ingin ataupun masih dalam proses perjuangan untuk menuju ataupun mencapai impiannya lulus di program kedokteran tahun depan, saya doakan semoga teman-teman sekalian mendapatkan hasil yang baik dan mampu untuk masuk ke jurusan favorit ataupun jurusan kedokteran yang teman-teman impikan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada teman-teman, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan nanti juga bisa DM ke Instagram saya, nanti linknya akan saya taruh di bawah di deskripsi, dan juga mungkin bisa email, nanti juga akan kita cantumkan email di bawah. Baik, langsung saja kita akan membahas beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini tentang seputar kedokteran ya, dan juga pertanyaan ini sebenarnya sudah banyak, lebih puluhan pertanyaan, dan karena ada beberapa pertanyaan yang sama dan maksudnya juga sama, jadi kita akan memperingkas supaya teman-teman juga tidak bosan dalam menonton akun channel ini, di mana nanti kita akan membuatnya dalam 6 pertanyaan besar ya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu datang dari teman kita melalui via WA ya. Jadi di sini ada yang bertanya di sini. Baik, assalamualaikum bang, aku ini adik kelas abang dulu di sini. Baik, mau nanya bang, kan bang masuk kedokteran itu kan udah susah, terus ku dengar juga keluarnya itu nanti akan susah. Habis itu rata-rata uang kuliahnya tinggi juga. Jadi gimana itu bang cara buat mantapin hati buat milih jurusan kedokteran itu bang? Takutnya nanti kan nyesal pas di tengah, takut gak kuat. Oke, mungkin ini salah satu pertanyaan yang menurut saya sangat super sekali ya. Jadi saya dulu dalam memilih jurusan kedokteran ini sebenarnya pertama sekali itu saya diberikan saran ataupun diberikan dorongan dari kedua orang tua saya dan juga keluarga, di mana keluarga itu mendorong saya untuk memilih UTBK dengan pilihan
Universitas Malikus Saleh pada pilihan pertama dengan jurusan kedokteran. Jadi menurut saya untuk seperti yang pertanyaan teman kita ini, cara mantapin hati itu menurut saya yang pertama itu dengan minta izin kepada kedua orang tua, artinya minta dukungan kepada keluarga. Menurut saya, karena saya alami yang pengalaman saya sendiri itu ketika saya menghadapi ujian gitu, karena saya motivasi terbesar saya dulu itu adalah keluarga. Akhirnya alhamdulillah saya berhasil masuk kepada jurusan kedokteran ini. Jadi menurut saya buat mantapin hati yang pertama minta dulu restu kedua orang tua begitu. Setelah itu berusaha, karena usaha tanpa doa itu sama saja bohong, sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong, sama saja bohong. Baik, mungkin seperti itu. Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan lagi bisa di komen ataupun DM via Instagram atau melalui email saya di bawah ini. Baik, langsung kita pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik, mau nanya ini Bang, aku ini ya, kita sembunyikan identitas. Kemudian kira-kira passing grade masuk jurusan kedokteran itu berapa ya Bang? Kan aku udah kelas 3 nih Bang, biar tahu netapin target gimana. Baik, waalaikumsalam. Baik, jadi untuk passing grade itu sendiri, sebelum itu seperti yang mungkin teman-teman juga sudah ketahui ya. Jadi pas kami angkatan 2020 ya, seperti yang kita ketahui di situ ada sedikit perubahan, khususnya untuk yang kita bahas ini untuk passing grade UTBK ya. Jadi pas kami itu untuk tes TPA itu ditiadakan, artinya pas ujian kami itu yang ada cuma TPS. Jadi dalam TPS ini itu terdiri dari beberapa bagian yang ada, yang dimana terdiri daripada kuantitatif, penalaran umum, pemahaman membaca dan menulis, kemudian ada juga kemarin beberapa soal bahasa Inggris. Jadi pas kami itu rata-rata teman saya yang saya tanyakan satu angkatan dengan saya ya. Jadi di situ mereka setelah bincang-bincang itu rata-rata nilai UTBK kami ya, nilai UTBK ataupun nilai SBMPTN kami itu rata-rata 600-an. Jadi berbeda dengan tahun sekarang ya. Tahun-tahun ini mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton ini mungkin sudah ada ya yang lulus di tahun ini. Seperti yang kita ketahui untuk tahun ini sendiri sama seperti 2 tahun sebelumnya, artinya 1 tahun di belakang kami, di mana tes UTBK itu sendiri terdiri daripada 2, yaitu TPS dan juga TPA. Jadi ketika saya beberapa bulan kemarin ya, di situ ketika saya bimbel juga kan, di situ saya juga mempersiapkan untuk tes TPA juga ya. Di situ kita waktu itu belum ada pengumuman dari Kemendikbud bahwasanya ataupun pihak LTMPT waktu itu TPS itu ada atau tidak. Jadi sama seperti tahun di atas saya, letting 2019 ya, saya juga mempersiapkan TPA sebenarnya. Jadi di situ rata-rata ya, yang kita lihat buat searching di Google juga itu banyak, rata-rata untuk lulus ke jurusan fakultas kedokteran itu rata-rata passing grade-nya itu untuk aman itu 600-an. Baik, jadi harapannya kepada teman-teman sekalian yang mungkin masih sedang berjuang untuk masuk ke jurusan ini, jurusan favorit, salah satu jurusan favorit di Indonesia ini, mungkin silakan Anda sekarang mati-matian supaya nanti ketika ujian Anda mampu menghadapi ataupun menjawab soal-soal itu. Karena sebenarnya waktu kita ujian itu lawan kita sebenarnya waktu. Kita berpacu pada waktu sebenarnya. Baik, saya rasa cukup ya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan ketiga, yaitu Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya Bang, apa betul UKT jurusan kedokteran itu mahal Bang? Aku pengen ke situ Bang, cuman takut gak ada biaya. Oke, mungkin ini salah satu pertanyaan yang paling sering dan juga paling populer di kalangan siswa, khususnya yang ingin masuk kepada jurusan kedokteran ya.
mengenai UKT, uang kuliah tunggal. Baik, seperti yang seperti pengalaman saya dan juga sharing pengalaman dengan senior-senior dan juga dengan teman-teman satu jurusan, seangkatan begitu. Jadi untuk UKT ini sendiri itu berdasarkan penghasilan orang tua, kita. Berapa penghasilan orang tua kita, mungkin semakin tinggi penghasilan orang tua kita, maka UKT kita semakin tinggi. Jadi untuk teman-teman yang sekalian yang mungkin merasa takut atau merasa minder gara-gara mungkin merasa tidak mampu untuk kuliah karena UKT-nya mahal, itu salah. Buktinya bagi teman-teman sekalian yang mungkin mempunyai kartu Indonesia Pintar, itu kalau sekiranya ada lulus di jurusan kedokteran itu gratis, itu uang kuliahnya gratis karena ditanggung biayanya oleh pemerintah, dan juga nanti itu akan dikasih uang saku. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian yang merasa minder, khususnya baik itu jurusan kedokteran ini ataupun jurusan lain, sebenarnya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki orang sekolah pasti ada, itu pasti ada. Jadi seperti dalam Al-Quran juga, innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya setelah kita berjuang mati-matian, memang kalau itu rezeki kita, itu jangan takut. Itu untuk biaya kita sekolah itu insya Allah udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting tetap berusaha, bersungguh-sungguh dan bersemangat, jangan putus asa. Baik, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya ya. Baik, Bang, aku mau nanya, ada yang bilang jurusan kedokteran itu rentan sama yang namanya DO. Kira-kira bagaimana itu, Bang? Aduh. Jadi begini ya, menurut saya, pandangan saya pribadi, sebenarnya setiap jurusan ataupun setiap jurusan ataupun perjalanan kita dalam kehidupan ini, kalau sekiranya kita tidak bersungguh-sungguh, saya merasa itu sama saja, risikonya sama saja. Artinya kalau kita kuliah seperti pertanyaan teman kita ini, kalau meskipun bukan cuma kedokteran itu, kalau sekiranya kita tidak sungguh-sungguh, itu pasti kita bisa terpuruk atau bahkan kemungkinannya seperti yang dikatakan teman ini DO. Jadi menurut saya memang kedokteran ini terkenal cukup salah satu jurusan yang cukup ekstrim ya, kalau dalam tanda kutip. Tapi menurut saya selama kita bersungguh-sungguh, menjad wajada, itu kita akan mendapat, artinya kita akan berhasil. Jadi tidak selamanya jurusan kedokteran itu bisa ataupun paling rentan menjadi jurusan yang paling banyak mahasiswanya DO, begitu menurut saya. Jadi baik, intinya kita bersungguh-sungguh. Baik, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya ya. Assalamualaikum Bang, mau nanya Bang, kira-kira pelajaran yang harus serius saya jalankan sebelum masuk jurusan kedokteran apa ya Bang? Kemudian apalagi UTBK sekarang ada TPA dan juga TPS ya. Kira-kira yang harus aku fokuskan yang mana Bang? Baik, menurut saya seperti yang kita mungkin teman-teman sudah tahu ya, kedokteran, namanya kedokteran, kita berbicara tentang tubuh manusia. Jadi menurut saya mata pelajaran untuk kedokteran ini yang paling dekat itu biologi. Dimana di kedokteran ini nanti kita akan membahas cabang-cabang biologi, itu ada di seperti mungkin di SMA itu dipelajari itu di pengenalan bab tentang biologi di semester 1 misalnya. Itu nanti kita akan di kuliah jurusan kedokteran ini kita akan mempelajari cabang-cabang daripada ilmu biologi itu, seperti anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, farmakologi dan lain-lain. Jadi menurut semua itu berkesinambungan, berawal dari yang namanya biologi begitu. Jadi kalau untuk UTBK dan TPA TPS sekarang ya, yang menurut saya yang paling ada fokuskan, kuasai TPS. Semua jenis TPS itu usahakan nilai TPS-nya baik, kemudian didukung oleh nilai biologi yang tinggi nanti untuk TPA-nya ya begitu. Kemudian disusul matematika dan lain sebagainya. Jadi yang harus
serius, yang paling mendalam seperti yang saya jelaskan tadi itu biologi. Baik, kita masuk untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mau nanya Bang, sekolah kedokteran itu menghafal terus ya Bang? Dan cara belajarnya itu gimana ya Bang? Nah, ini menurut saya salah satu pertanyaan yang bagus, dimana seperti yang kita ketahui itu banyak yang mencap itu anak-anak kuliah yang jurusan kedokteran itu sebagai kutu buku ya, sebagai ya artinya kemana-mana bawa buku, kacamata tebal begitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya salah satu hal yang keliru, dimana untuk menghafal ini bukan berarti kita harus sering baca buku begitu, bukan. Kalau saya pribadi mungkin sekarang saya sudah tidak terlalu cepat lagi menghafal, namun saya sendiri pribadi sering mengulang-ulang. Artinya saya ulang-ulang pelajaran yang sudah supaya saya ingat. Artinya seperti pepatah, lancar gaji karena diulang gitu. Bukan kita harus menghafal kemudian ingat selamanya gitu, bukan. Jadi tergantung kita, tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara belajarnya gimana, seperti itu. Jadi cara belajarnya itu gimana ya Bang? Itu tergantung pribadi. Ada teman-teman saya itu sambil nongkrong di kafe, ngerjakan tugas, habis itu belajar bareng begitu. Masing-masing kita pasti kita lebih tahu terhadap diri kita masing-masing, seperti itu. Jadi kembali kepada pribadinya tentang bagaimana cara belajarnya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi materi kedokteran kan banyak. Bagaimana caranya agar kita dapat menyimpunnya dalam ingatan kita? Itu sama saja, sama dengan pertanyaan sebelumnya. Intinya temukan ataupun kenali dirimu itu seperti apa, agar kamu tahu cara belajarmu itu gimana, seperti itu. Jadi sangat penting sebenarnya tentang cara belajar seseorang itu kan, seperti yang teman-teman ketahui banyak cara belajar seseorang itu. Ada yang visual dengan melihat, ada juga yang secara mendengarkan begitu, ataupun dengan cara melihat dan juga mendengarkan. Itu banyak sebenarnya. Jadi menurut saya yang paling penting yaitu tekad, sungguh-sungguh kita atau tidak, konsisten nggak kita dalam mengulang-ulang pelajaran itu. Kalau saya pribadi seperti itu, sering saya ulang agar saya ingat, karena saya sadar kemampuan saya menghafal tidak seperti dulu lagi dan tidak secepat itu lagi. Jadi baiklah, mungkin secara garis besar ya itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada akun Instagram ataupun WA saya. Kemudian ada juga banyak juga yang menanyakan, Bang, untuk saya alhamdulillah keterima di jurusan kedokteran tahun ini, alhamdulillah, selamat kepada teman-teman yang lulus juga. Bang, untuk materi kedokteran ataupun buku-buku pelajaran yang perlu saya beli untuk semester 1 ini itu apa Bang? Jadi untuk ini kita akan masuk kepada video berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, like dan juga komen, serta bagikan kepada teman-teman sekalian supaya nanti tidak ketinggalan tentang video-video kita yang akan datang. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan ataupun saya sampaikan. Jadi sebelum kita tutup channel ini, jadi di setiap channel kita akan adakan di sesi akhir itu kata-kata motivasi. Baik, di sini saya mengutip daripada hadis Nabi, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hiduplah seperti eritrosit. Kenapa? Eritrosit itu walaupun yaitu merupakan sel, unit terkecil daripada ataupun unit fungsional terkecil daripada tubuh, tapi kalau sekiranya eritrosit ini tidak ada, mungkin oksigen tidak akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada diri kita. Baik, mungkin cukup sekian. Pantau terus channel ini. Wassalam.